Alhamdulillah baik Bu Sri. Tadi menggunakan supervisi ya. Iya. Untuk tujuan pembelajaran apa ini? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian konsumsi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Untuk area yang ingin dikembangkan atau yang akan dicapai, Peserta didik dapat atau mampu mendeskripsikan konsumsi dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menganalisis pengembangan faktor-faktor konsumsi dengan tepat, kemudian mempresentasikan deskripsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Gitu. berarti ada 3 ya. Iya Bu Sri. Yang pertama mendeskripsikan konsumsi, Iya. kemudian analisis pengembangan faktor-faktor konsumsi, Iya. dan mempresentasikan Iya. deskripsi dan faktor-faktor tersebut. Iya. Untuk strategi yang ibunya siapkan, strategi apa? Oh, discovery learning. Iya. Ya. Jadi strategi pembelajaran yang digunakan oleh ibunya nantinya Ya. yaitu discovery learning. Ya. Apakah dengan media lainnya? Gambar, video, buku paket Pak. Video, gambar, buku paket. Apakah lingkungan sekitar dimanfaatkan juga? Bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa anak lakukan. Oke. Tentunya kalau itu kita saja bisa untuk masuk ke kelas. Oke, baik. SMP Negeri 2 Tanjung Sari, duta aksi visinya menjadikan siswa agamis, kreatif, sinergis, inovatif. SMP Negeri 2 Tanjung Sari, duta aksi visinya menjadikan siswa agamis, kreatif, sinergis, inovatif. Mari kita laksanakan aksi untuk tumbuhkan bakatmu. Mari kita selalu semangat untuk sukses duta juara. Mari kita laksanakan aksi untuk tumbuhkan bakatmu. Mari kita selalu semangat untuk sukses duta juara. Menyongsong masa depan gemilang, kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah punya pembeda. Mari kita laksanakan aksi untuk tumbuhkan bakatmu. Mari
Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam Bu Sri. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih tetap sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari walau dalam keadaan sakit. Tapi tetap semangat ya Bunia? Semangat Bu. Gimana tadi pembelajarannya? Alhamdulillah anak-anak pada masuk, pada rajin untuk belajar. Alhamdulillah ya. Mungkin sekarang ditinggalkan dulu sejenak ya, karena kita akan diskusi bersama. Baik Bunia, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan hari ini, kita itu akan berdiskusi mengenai apa Bu? Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya menggunakan pembelajaran model berdiferensiasi dengan cara kontekstual, pendekatan kontekstual. Oke. Saat kemarin kita observasi atau kita melaksanakan observasi, Bunia sempat mengatakan ada kesulitan tadi salah satunya yaitu mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari pembelajaran yang Bunia sampaikan saat itu apa ya? Kebetulan ketika saya masuk ke dalam kelas, ada tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan, yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian konsumsi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuannya Bunia mengharapkan peserta didik ini mampu untuk memahami pengertian dari konsumsi dan juga faktor yang mempengaruhinya tadi. Nah, kemudian area yang ingin dikembangkan oleh Bunia apa ya? Area yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan konsumsi dengan tepat dengan melihat contoh-contoh kontekstual yang mereka alami sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis pengembangan faktor-faktor konsumsi dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu nanti peserta didik itu dikelompokkan dan mampu mempresentasikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi tersebut. Itu untuk area yang ingin dikembangkan atau indikator yang ingin dicapai oleh Bunia dalam pembelajaran? Indikator atau apa tadi tuh? Area yang ingin dikembangkan oleh area yang ingin dikembangkan ataukah indikator yang capaian dari pembelajaran tersebut? Area dan dikembangkan sekaligus indikator yang ingin saya capai. Itu jadi ada tiga hal tadi tiga hal mengenai pemahaman, analisis dan juga presentasi. Diharapkan anak-anak bisa seperti itu. Baik, setelah pelaksanaan pembelajaran yang Bunia lakukan, bagaimana ini Bunia menilai performa Bunia dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan? Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bunia? Untuk sebagian besar hampir 80% kegiatan inti itu bisa saya capai. Cuma ada beberapa mungkin kegiatan pendahuluan yang mungkin bukan masalah yang inti lah, kayak menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Menurut saya itu bukan hal yang harus selalu saya lakukan gitu kan, bisa dilakukan dengan cara yang lain. Kemudian ice breaking, saya memang nggak bisa nyanyi ya. Kalau ice breaking itu saya nggak bisa nyanyi di depan anak-anak karena suara saya agak falas ya, jelek gitu. Akhirnya saya mencari cara yaitu untuk membangkitkan suasana anak-anak ya, tebak kata lah, istilah Sunda mah tatar becingan. Nah, hal itu bisa membangkitkan atau motivasi anak-anak untuk belajar. Jadi ada mungkin beberapa yang mungkin bukan terlewatkan sih ya, jadi disiasati dengan cara lain. Ya. Jadi speaking harusnya seperti itu di RPP, kemudian menyiasatinya dengan tebak kata. Kemudian bernyanyi juga tidak dilaksanakan. Oke, nggak apa-apa ya Bunia ya. Terus kalau untuk proses intinya gimana? Proses inti untuk kegiatan proses inti ini awal-awal mungkin anak-anak ya belum paham atau belum terbiasa dengan materi yang baru tentang konsumsi. Mereka kebanyakan pada diam dulu, tapi selang beberapa menit saya memotivasi anak terus dengan melakukan cara kepada anak ya
mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, akhirnya mereka ya sedikit-sedikit mulai pada aktif gitu, mau maju ke depan gitu ya. Awalnya yang enggak mau, ibu nggak mau, malu, ya saya beri mereka motivasi, akhirnya mereka mau aktif serta dalam pembelajaran walaupun memang tidak full 100% mereka aktif lah. Kalau dihitung adalah beberapa siswa yang kurang aktif. Baik, untuk proses inti dari pembelajaran tersebut tadi Bunia mencoba untuk lebih kontekstual dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, diberikan contoh, dan saya lihat juga ya Bunia memberikan contoh gambar, mungkin lebih kontekstual sehingga anak-anak jadi terpancing gitu ya, terpancing untuk aktif. Namun di sisi lain juga Bunia tadi menyebutkan bahwa ada siswa yang kurang aktif gitu ya. Berarti itu salah satu tantangan gitu ya. Untuk tantangan atau kendala yang dihadapi Bunia, kira-kira apa sih yang Bunia lakukan saat itu? Tantangan, kendala, saya kesulitan di sini, memang kesulitan untuk membangkitkan anak yang motivasi belajarnya kurang. Tapi saya terus berusaha untuk ya dengan kata-kata bager, soalnya yuk maju udah ku ibu, oke mau digegel ya. Kalau salah juga ku ibu udah mau dicepretnya. Akhirnya mereka mau aktif dalam pembelajaran gitu, mau maju ke depan gitu untuk menulis apa itu pengertian konsumsi menurut dalam benak mereka gitu. Jadi dengan candaan kepada mereka seperti itu, kadi bager, ayo kapayun atuh sok. Dengan seperti itu, kedaku ibu oke tuh pernah digegel kan melepat, muhun, ayo tuh udah mana naon, kayak di pasien permen ku ibu. Akhirnya mereka mau gitu, dengan cara seperti itu, akhirnya saya bisa mengatasi hambatan-hambatan pada siswa yang kurang aktif itu. Tadi dengan bujukan ya, bujukan, rayuan. Apalagi kepada peserta didik cowok ya, berusahalah kita merayu laki-laki ya Bu ya. Apakah menurut Bunia itu memang aktif atau efektif atau tidak tuh untuk diterapkan di setiap pembelajaran? Untuk di kelas 7E bisa dilakukan ya Bu ya, karena anak-anaknya agak pada pemalu gitu ya. Tapi untuk di kelas lain di sini saya tidak bisa melakukan hal yang seperti itu karena kebanyakan di kelas 7A, B, dari kelas yang saya ajar itu karakter siswanya beda-beda, sehingga saya di sini harus mensiasati kapan di kelas yang harus saya diajak bercanda, kapan saya harus serius pada anak tersebut gitu. Di kelas mana saya harus serius, karena kalau di kelas lain saya diajak bercanda mereka akhirnya tidak mau belajar. Tapi ketika di kelas 7E yang diam-diam mereka pada malu-malu diajak bercanda, bermain-main, mereka ya mau gitu menghidupkan suasana kelas itu. Tapi untuk di kelas lain cara yang seperti itu tidak bisa saya lakukan. Jadi Bunia berusaha untuk menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan respon Bunia terhadap peserta didik yang kurang aktif tersebut, karena tidak bisa disamakan bahwa bujukan Bunia dengan diterapkan ke siswa-siswa yang lain seperti itu ya. Berarti itu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter siswa. Iya. Nah untuk selanjutnya nih, saya lihat di proses awal itu ada ini ya, media yang ibu gunakan nih. Kemarin itu yang saya lihat hanya berupa gambar saja. Iya. Menurut Bunia itu sudah cukup berhasil atau bagaimana? Awalnya saya sudah menyiapkan slide PowerPoint yang udah dibikin sedemikian rupa udah, tapi ada kendala masalah speaker, alat tersebut kurang terdengar suaranya. Ya daripada saya bawa alat, ya akhirnya saya mensiasatinya dengan mengeprint gambar-gambar yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi dan mencontohkan dalam kehidupan real mereka dari jajanan mereka yang bawa. Kemudian kalau konsumsi itu ada kegiatan jual belinya kan di sana, praktekannya dengan uang, faktor yang mempengaruhi konsumsi kan diantaranya ada pendapatan nih. Contohnya saya membagikan uang anak-anak yang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 seperti yang kemarin Bu Sri lihat. Nah dengan cara itu diharapkan bisa menggantikan
peran media atau IT ya, dan tidak semuanya orang punya infocus, tidak semuanya listrik ada. Akhirnya saya mensiasatinya dengan cara pembelajaran seperti itu. Bayangkan aja oleh Bu Sri ya, bagaimana kalau di pelosok Papua kita harus menerapkan IT sedangkan listrik belum masuk pada mereka. Apakah bisa diterapkan? Kan tidak. Jadi IT itu tidak selamanya bisa dijadikan media pembelajaran. Jadi dilihat dari situasi dan kondisi dari sekolah dan kondisi geografis sekolah tersebut. Keren sekali, mantap sekali Bunya. Jadi ada siasat-siasat ya yang mungkin disiapkan oleh Bunya tadi ya. Itu sudah cukup bagus Bu, keren sekali. Kalau saya ini mungkin tidak bisa seperti itu, seperti Bunya ya. Bunya sudah mensiasatinya dengan baik dan mempersiapkannya media-media lainnya untuk pilihan sebagai pilihan tentunya ya, jika teknologi tidak bisa dimanfaatkan mungkin bisa dengan media lainnya. Apalagi media yang ibu gunakan itu lebih kontekstual gitu ya, karena real gitu ya, ada uangnya, ada barang-barangnya seperti itu ya. Nah, saat proses pembelajaran apakah Bunya menemukan tantangan gitu atau rintangan dalam proses tersebut yang lebih spesifik itu? Kira-kira Spesifik itu ada anak yang ini ya, di sana itu ada anak yang diantaranya Paru lah, diantaranya maaf saya nyebut nama. Anak itu memang dari segi akademis, dari segi psikologis agak kurang dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Mungkin dia itu disebut kebutuhan khusus tidak, tapi dia itu harus mendapatkan pengawasan ekstra dari guru gitu. Arul, kemudian Willy ya maaf, ada kelompok anak 2 atau 3 orang ya di sana, di mana ya semangat belajarnya tidak ada. Jadi terus saya harus ekstra mendampingi mereka. Mereka main sedikit, maaf, akhirnya saya tegur, Willy, kamu sedang apa, udah beres belum? Arul, gimana, udah beres belum? Kemudian ada Dika, gimana, udah beres belum? Ayo kerjakan, semangat, yang lain udah beres. Ya, akhirnya saya seperti itu, bukan saya menelantarkan peserta didik yang kemampuannya di atas atau menengah, tapi mereka lebih fokus pada mereka yang kebutuhannya atau cara pelajarannya kurang gitu. Bukan berarti saya mengabaikan yang lain, itu juga yang lain diperhatikan, tapi ada yang lebih fokus saya perhatikan gitu. Sekali ya Bunya, tadi ada semacam solusi juga mungkin atau tindak lanjut yang Ibu Bunya lakukan gitu. Ada untuk menghadapi anak-anak yang memang kurang aktif tadi, di antaranya Bunya harus ekstra mendampingi. Nah, apakah ada tindak lanjut lainnya yang Ibunya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut agar dapat terlaksana maksimal gitu, biar ada perubahan yang lebih signifikan terhadap anak tersebut? Anak paling saya manggil anak itu secara pribadi, bertanya pada anak tersebut, apa sih kendalanya, apa yang sulit pelajaran ibu, sok atuh hayang naon diajarna, hayang kumaha. Saya kepada, atau yang lebih tingkat lebih lanjutnya yaitu laporan ke wali kelasnya. Wali kelasnya, data anak itu diberikan kepada wali kelasnya, Bu, anak ini kurang respon dalam pembelajaran. Paling saya nyaraninnya ke wali kelas seperti itu, tolong dipanggil orang tuanya gitu. Tapi untuk saya pribadi sendiri, saya habis beres pembelajaran biasanya manggil siswa tersebut. Ada apa kamu, kenapa kamu bercanda aja, atau apa masalah apa dalam pembelajaran gitu, apa yang kurang. Paling saya bertanya langsung pada siswa tersebut. Berarti untuk tindak lanjutnya selain mendampingi siswa itu secara intens, mungkin Bunya akan mencoba untuk memanggil siswa tersebut untuk berbicara apa kesulitannya seperti itu, agar masalah yang ada di dalam diri si anak itu bisa terpecahkan gitu ya. Baik, Bunya untuk proses ataupun refleksi hari ini mungkin ada kesulitan lain nggak selain dari si anak-anak menemukan anak-anak yang kurang aktif. Kemudian tadi kan Bunya sebutkan bahwa tadi banyak sekali kendala ya yang dihadapi Bunya, di antaranya Bunya tidak bisa melakukan
mencoba menyiasati pendahuluannya dari bernyanyi dan speaking, kemudian di inti pembelajarannya pun Bunia tidak melibatkan IT karena itunya rusak, fokusnya rusak, tetapi bisa disiasati juga. Kemudian di saat prosesnya pun Bunia menemukan ada anak yang kurang aktif. Nah, dari keseluruhan itu kira-kira apa yang akan ini merefleksi buat diri saya sendiri ya. Kebetulan ya kalau saya itu kurang suka baca-baca buku gitu ya, suka walaupun baca baru 15 menit suka udah ngantuk. Paling saya nonton di snack video gitu tentang pembelajaran berdiferensiasi kan banyak, atau mungkin lihat modul PMM yang sudah saya lakukan. Dan tahap yang ketiga konsultasi sama guru pengajar sesama IPS gitu. Dalam Komel itu suka ngobrol, ini anak ini mah gini dalam proses pembelajaran diferensiasi gimana caranya. Paling itu ngobrol gitu, ngobrol-ngobrolinnya lah sambil istirahat, sambil ngopi. Oh iya, akhirnya menemukan ternyata dengan anak itu harus begini itu dari teman sendiri gitu. Jadi kita belajar dengan teman sendiri. Terus ya saya sering scroll video ya, snack video itu ya banyak tambahan ilmu gitu ya. Walaupun ya ada selingan hiburan, sama kalau di snack video kan fitur-fiturnya yang menarik daripada lihat buku monoton gini ya, tulisan hitam putih kan kurang menarik ya. Beda lagi dengan snack video kan kadang ada ya kata-kata iseng gitu ya tentang pembelajaran. Itu mungkin cara saya meningkatkan kompetensi saya gitu, yang tidak gemar membaca gitu ya. Jadi nontonnya ya membantu buat saya ya nonton snack video itu gitu. Banyak sekali media pembelajaran atau pembelajaran di dalam kelas yang akan saya lakukan. Jadi banyak sekali solusi yang Bunia dapatkan Bunia untuk memperbaiki situasi atau menghadapi situasi yang sudah Bunia hadapi saat pembelajaran. Salah satunya yaitu tadi karena Bunia tidak suka membaca ya, itu solusinya. Nah, untuk kesimpulannya gimana Bunia untuk dalam pembelajaran yang sudah Bunia lakukan, kemudian dari proses kita pra-observasi gitu ya, terus observasi dan juga sekarang pasca observasinya gimana Bunia untuk kesimpulan hari ini? Kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan diferensiasi ini, akhirnya saya menemukan bahwa diferensiasi itu tidak selamanya pada produk saja, tidak proses saja, tapi bisa dilakukan dengan kemampuan anak juga bisa, kemudian media pembelajaran juga bisa, kemudian saya berdiferensiasi, mensiasati antara saya belajar materi konsumsi dengan kelas 7E juga itu caranya beda, itu juga bisa dikatakan berdiferensiasi. Kemudian kesimpulan lainnya yaitu bagaimana saya mengaktifkan anak-anak yaitu dengan lebih dekat dengan anak-anak gitu. Jadi kalau kita ingin anak-anak itu belajarnya lebih baik, lebih aktif, ternyata kita harus lebih aktif. Kalau anak-anak itu tidak mau mendengarkan kita bukan hanya ngomong saja, tapi kita harus memberi contoh pada anak tersebut. Itu kesimpulan dari saya. Jadi pertama-tama ya kita harus memberikan dulu contoh pada peserta didik sebelum kita ya menyuruh ke anak tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan pada anak itu ya, yang namanya guru kan digugu dan ditiru ya. Yang namanya tindak tanduk kita itu ya, walaupun kita bukan malaikat dan kita juga bukan setan ya, minimal ada dalam diri kita yang oleh anak itu ditiru ya, baik itu semangat atau ya gimana lah sikap kita pada anak. Jadi anak-anak itu maulah belajar dengan dia. Jadi pendekatan secara individu dengan anak-anak. Oke, berarti sangat kompleks sekali ya permasalahan yang Bunia hadapi. Tadi untuk solusinya dan kesimpulannya juga Bunia sudah sampaikan tadi ya, diantaranya ketika Bunia menghadapi kesulitan anak yang tidak aktif, Bunia mencoba untuk melakukan pendekatan ya, baik itu secara individu ataupun mungkin klasikal gitu ya, seperti itu. Dan Bunia juga
harus memberikan contoh gitu ya, atau teladan bagi anak-anaknya agar si anak-anak tersebut bisa melihat apa yang dia lihat juga gitu ya. Baik. Gimana perasaan Bu Nia untuk saat ini? Alhamdulillah, Wong Bu Sri beres. Ya, hatur nuhun Sami-sami. sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching ini. Mudah-mudahan untuk kegiatan selanjutnya bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan lebih baik lagi mungkin ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama hapunten boleh saya kakirangan anak. Sami-sami ya. Saya sudah catat responnya dari teman sejawat. Iya. Iya.